Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kami akan menyampaikan rancangan pelatihan andragogi yang telah kami buat. Adapun judul pelatihan kali ini adalah pelatihan penguatan dan pengembangan kapasitas pada karyawan perusahaan multinasional. Sebelum masuk lebih dalam, kami akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Saya Anissa Triana, mewakili rekan-rekan tim saya, Reski Rahmasyayani dan Indra Krisna. Lalu, apa itu perusahaan multinasional? Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi di dua atau lebih negara secara bersamaan, namun keputusan utama dilakukan oleh perusahaan induk di negara asalnya. Perusahaan multinasional memiliki paling sedikit 5 atau 6 anak perusahaan di luar negeri yang saling terkait satu sama lainnya. Karena skalanya yang besar dan memiliki karyawan dari berbagai lintas negara, maka perusahaan multinasional dituntut untuk memiliki karyawan yang dapat bekerja secara maksimal, baik dalam meningkatkan produktivitas, mencapai visi misi, maupun target yang ingin diraih perusahaan. Pelatihan penguatan dan pengembangan kapasitas karyawan ini diadakan agar para karyawan dapat meraih motivasi dan berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 tujuan yang akan dicapai dalam pelatihan ini. Tujuan yang pertama adalah untuk mengembangkan kapasitas karyawan dalam mencapai motivasi dan kinerja terbaik mereka. Yang kedua adalah untuk membentuk karakter karyawan melalui pemahaman komunikasi lintas budaya untuk mencapai lingkungan kerja yang profesionalitas. Dari ketiga tujuan tersebut, lalu dirumuskan menjadi modul-modul yang mendasari pelatihan ini. Modul yang pertama adalah How to Encourage Motivation and Self-Potential. Modul ini untuk mengenalkan karyawan bentuk-bentuk motivasi, menyadari pentingnya motivasi berprestasi, mengenali potensi diri. Modul yang kedua adalah Cross-Cultural Communication. Berangkat dari ciri khas perusahaan multinasional yang memiliki beragam sikap dan budaya yang berbeda dalam lingkungan kerja, melalui training ini diharapkan para karyawan dapat bekerja dan bersikap secara profesional dengan tetap menghargai perbedaan yang ada. Modul yang terakhir, Great Team, Make the Dream Work. Dalam perusahaan, tentunya perlu sinergi tiap tim antar departemen untuk mencapai target secara keseluruhan. Pelatihan ini diadakan agar para karyawan dapat membangun kerjasama dalam tim yang berikut rundown dan rancangan materi pelatihan yang telah kami susun untuk 2 hari pelaksanaan. Hari pertama dibuka dengan sambutan dari direktur dan doa, agar pelatihan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah pembukaan, selanjutnya adalah games yang dapat mengenalkan dan membangun kedekatan antar peserta, yakni dengan game siapa nama Anda dan games terikat dalam sampul. Untuk games nama Anda dimainkan melalui kelompok-kelompok kecil sejumlah 15 orang secara acak. Dalam kelompok kecil tersebut, mereka akan mengenalkan diri secara bergantian dengan ciri khas yang dimilikinya. Misal, Reski adalah wanita yang tiap minggunya rutin berolahraga di Bundaran HI. Adapun, tujuan dari games ini adalah agar di akhir pelatihan, para peserta dapat mengenal dan mengingat satu sama lainnya. Game selanjutnya adalah games terikat dalam sampul. Games ini membutuhkan sarung sebagai bahan mainnya. Teknisnya, para peserta membentuk kelompok besar dengan tangan saling menggenggam dan sarung digilir bergantian orang per orangnya dengan tangan yang tidak boleh terlepas. Modul yang pertama diawali dengan pemberian materi dasar terkait teori motivasi dan kaitannya dengan kemajuan pribadi dan perusahaan. Setelah pemberian materi dasar diberikan, dilanjutkan dengan penayangan film inspirasi The Road of Glory. Film ini akan dikaitkan dengan teori-teori dan motif yang mendasari peran untuk mencapai kemenangan dan mewujudkan mimpi dan harapan yang dicita-citakannya. Diskusi dari analisa film ini akan dilanjutkan dengan acara selanjutnya, yakni latihan membangun motivasi diri. Dipandu oleh fasilitator, pengalaman peserta dalam menghadapi kegagalan dan kesuksesan akan dipadu-padankan seperti es kopi dalam gelas sehingga membentuk kesimpulan pengalaman yang hebat. Selanjutnya, materi yang kedua adalah untuk mengenali dan meningkatkan potensial diri.
Diawali dengan games kura-kura, kelinci, dan kuda sebagai pembakar semangat, para peserta diharapkan dapat mengenali kepribadian mereka sendiri. Adapun, teknis permainan ini adalah para peserta diminta untuk berkumpul sesuai dengan deskripsi kepribadian kura-kura, kelinci, dan kuda yang telah dipaparkan sebelumnya. Masuk modul yang kedua. Setelah break isoma, acara dilanjutkan dengan pemberian materi terkait dimensi komunikasi lintas budaya. Pemberian materi akan dilanjutkan dengan brainstorming yang dipandu fasilitator mengenai pentingnya meningkatkan cultural awareness. Dari brainstorming, lalu akan dilanjutkan dengan FGD Cultural Map oleh para peserta. Adapun, teknis pelaksanaan FGD ini adalah para peserta dari departemen akan membentuk kelompok berdasarkan asal negara masing-masing untuk memetakan bagaimana kebudayaan atau ciri khas yang mereka umumnya miliki, terutama dalam kaitannya dengan lingkungan pekerjaan. Setelah FGD selesai, para peserta akan memaparkan hasil diskusinya untuk ditunjukkan kepada para peserta lain. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan sensitivitas para peserta dalam memahami karakter masing-masing budaya yang berbeda. Selanjutnya, masuk materi yang kedua, yakni materi untuk meningkatkan skill komunikasi. Diawali dengan materi perbedaan komunikasi dan komunikatif, dilanjutkan dengan games untuk meningkatkan skill komunikasi para peserta melalui games apa yang Anda katakan. Games apa yang Anda katakan akan dilaksanakan melalui cara peserta membentuk kelompok yang pindah ke hari selanjutnya, yakni hari kedua. Hari kedua adalah hari untuk pelatihan modul ketiga sekaligus penutupan pelatihan. Diawali dengan game Solve the Puzzle, tiap departemen akan memecahkan teka-teki puzzle yang harus mereka pecahkan bersama tim mereka. Games ini adalah sebagai pemantik semangat untuk materi selanjutnya, yakni pemberian materi dasar terkait peran individu dan anggota tim serta kombinasi yang dibutuhkan dalam membentuk tim yang ideal. Setelah coffee break, para peserta akan diarahkan untuk melakukan FGD tim charter canvas per departemen masing-masing untuk membahas. Kita pun hadir di penghujung acara, yakni penutupan pelatihan. Setelah isoma, fasilitator akan mengajak para peserta review pelatihan dari hari pertama hingga hari terakhir terkait materi-materi yang sudah disampaikan, termasuk menugaskan secara individu untuk merancang action plan selama sebulan ke depan dengan menerapkan materi pelatihan yang telah disampaikan tersebut. Berikut bahan-bahan games dan materi yang diperlukan dalam pelatihan ini, seperti games untuk kura-kura, kelinci, dan kuda, games Solve the Puzzle, dan bahan materi untuk tim charter canvas. Sekian teaching plan ini kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau ingin mengetahui lebih dalam, boleh menghubungi kontak yang tertera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.